Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami yang selalu menghadirkan informasi akurat, analisis mendalam, dan perspektif menyeluruh seputar sepak bola Indonesia dan ASEAN. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup penting sekaligus menjadi sorotan publik dan penggemar timnas Indonesia pasca kegagalan menuju Piala Dunia 2026, yaitu bagaimana dua pemain andalan Garuda, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam, kompak memberikan sinyal melalui media sosial masing-masing mengenai aspirasi mereka untuk kebangkitan timnas Indonesia, sekaligus menyiratkan kode tersirat kepada pelatih saat ini, Patrick Kluivert, agar memperhatikan kontribusi mereka, pengalaman, dan kapasitas yang bisa membantu tim membangun kembali semangat juang setelah kegagalan di putaran keempat. Dan untuk memahami konteksnya, penting untuk menelusuri perjalanan kedua pemain ini sejak putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Pratama Arhan, bek kiri yang kini berkarir di Bangkok United, sejak awal sudah menjadi andalan Shin Tae-yong, dimainkan secara konsisten sejak laga melawan Brunei Darussalam. Peran Arhan sangat vital, mulai dari kemampuan bertahan, mengantisipasi serangan lawan, hingga lemparan jauh yang kerap membuka peluang serangan balik cepat. Dan pada putaran kedua, ia tetap menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan itu, membantu tim keluar dari kebuntuan permainan, memberikan stabilitas defensif, serta kemampuan transisi yang menjadi kunci dalam pertandingan-pertandingan kritis. Menurut data Transfermarkt, Arhan tampil di 5 pertandingan dengan hanya 1 kali absen melawan Vietnam, dan memasuki putaran ketiga, Arhan tetap mendapat kesempatan bermain, hanya 2 kali duduk di bangku cadangan, yang menunjukkan konsistensi performanya serta kepercayaan pelatih terhadap kemampuannya. Namun nasib Arhan berubah ketika Patrick Kluivert mengambil alih kursi kepelatihan, di mana bek 23 tahun ini tidak pernah lagi masuk dalam skuad hingga laga terakhir melawan Jepang pada Juni lalu. Dan pertandingan itu menjadi laga terakhirnya di era Kluivert. Bahkan hingga putaran keempat namanya sama sekali tidak dipanggil meski performa di Bangkok United tetap stabil dan menunjukkan kualitas yang tidak kalah dibandingkan pemain lain. Dan hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik, pengamat, dan supporter mengenai pemilihan pemain, strategi, komunikasi antara manajemen dan pelatih, serta arah pembangunan timnas ke depan. Namun sikap Arhan tetap dewasa dan profesional, yang kemudian dituangkan dalam caption Instagram pribadinya. Tidak ada yang mudah di jalan ini. Kita akan terus berjuang jatuh dan bangkit, sebuah pesan yang tidak hanya menegaskan semangatnya sendiri, tetapi juga menjadi kode tersirat bagi pelatih bahwa timnas Indonesia perlu bangkit memulihkan moral tim dan memperhatikan kontribusi pemain berpengalaman yang terbukti selama beberapa putaran. Sementara itu Asnawi Mangkualam, bek kanan yang juga menjadi tulang punggung tim, menyampaikan pesan serupa melalui akun Instagramnya, menegaskan bahwa mimpi menuju Piala Dunia suatu saat pasti akan terwujud dan perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Dan menelusuri perjalanan Asnawi, ia sudah menjadi pengawal setia tim sejak putaran pertama melawan Brunei. Dengan performa stabil di putaran kedua, ia bermain 4 kali sebagai starter dari 5 pertandingan, menunjukkan konsistensi dan kemampuan membaca permainan lawan yang menjadi nilai tambah bagi tim. Namun memasuki putaran ketiga, menit bermainnya menurun, hanya bermain di 2 pertandingan dan duduk di bangku cadangan saat menghadapi Australia dan Bahrain. Dan ketika Patrick Kluivert diumumkan sebagai pelatih, Asnawi tidak lagi diberikan kesempatan bermain. Laga terakhirnya di putaran ketiga adalah melawan Tiongkok, dan hingga putaran keempat ia kesulitan untuk dipanggil, meskipun performanya di klub tetap baik, yang menunjukkan adanya perubahan kebijakan pemilihan pemain, yang tentu menjadi sorotan bagi publik, pengamat, dan media. Dan ketika kita melihat konteks ini secara strategis, kehadiran Arhan dan Asnawi memberikan fleksibilitas bagi pelatih, di mana Arhan dengan kemampuan lemparan jauh dan agresivitas di sayap kiri mampu membuka ruang bagi penyerang, sedangkan Asnawi dengan pengalaman dan ketajaman membaca pergerakan lawan di flank kanan bisa menutup celah pertahanan sekaligus mendukung serangan balik. Sehingga absennya mereka mengurangi opsi strategi tim. Dan dari sisi psikologis, sinyal kompak Arhan dan Asnawi melalui media sosial menunjukkan kedewasaan mental, loyalitas terhadap timnas Indonesia, dan keinginan mereka agar tim kembali membangkitkan moral, semangat, serta fokus setelah kegagalan. Hal ini pun menjadi bahan refleksi bagi manajemen dan pelatih
untuk menilai strategi jangka panjang, pemanggilan pemain, serta pembangunan tim. Karena setiap keputusan memengaruhi kohesi tim, adaptasi taktik, dan keseimbangan antara pemain muda dan senior, dan pesan mereka juga memiliki dampak bagi pemain muda, karena menampilkan profesionalisme, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang dapat menularkan motivasi, membangun budaya tim yang sehat, dan menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekadar soal performa di lapangan, tetapi juga soal komunikasi, rasa hormat, dan koordinasi antar lini. Selain itu, narasi ini membuka diskusi penting tentang bagaimana tim nasional Indonesia menghadapi tekanan besar evaluasi internal dan penyesuaian strategi pasca kegagalan. Dan bagaimana pemain berpengalaman tetap memberikan kontribusi moral membimbing pemain muda serta menjaga kualitas tim sehingga seluruh elemen dari pelatih, staf teknis, manajemen hingga supporter memiliki peran yang saling mendukung untuk memastikan keberhasilan tim di turnamen mendatang. Dan jika kita menilik dari perspektif kompetitif, kehadiran Arhan dan Asnawi juga menjadi faktor psikologis tambahan karena mereka telah terbukti menghadapi tekanan di putaran sebelumnya, mengatasi lawan kuat, dan memberikan stabilitas pada tim. Sehingga absennya keduanya dalam skuad yang dipimpin Kluivert menjadi catatan penting untuk evaluasi strategi, seleksi pemain, dan pengelolaan tim, dan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi generasi pemain muda, supporter, dan manajemen untuk memahami bahwa keputusan teknis dan strategis harus selalu selaras dengan visi jangka panjang, kemampuan pemain, serta kondisi tim saat ini. Dan akhirnya, setelah membahas perjalanan Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam beserta pesan mereka untuk membangkitkan timnas Indonesia, Cek Fakta mengajak sobat sekalian untuk melihat setiap keputusan secara jernih, menghargai profesionalisme pemain, memahami strategi pelatih, dan tetap mendukung timnas Indonesia secara positif. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar agar komunitas Cek Fakta terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan menarik lainnya. Tetap bersama kami untuk fakta, data, dan analisis jernih seputar sepak bola Indonesia dan ASEAN. Salam hormat dari Cek Fakta.